Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang angket, jadi instrumen ya, instrumen tapi kuantitatif. Kita masih berbicara kuantitatif dulu, nanti baru pertemuan berikutnya kita ke kualitatif. Jadi kita tuntaskan, nanti ketika analisis data bisa meloncat lagi ke kuantitatif ya. Jadi ke kualitatif nanti setelah ini, setelah pertemuan ini. Jadi kita akan membahas tentang instrumen atau penyusunan instrumen dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi instrumen itu sangat penting di dalam penelitian kuantitatif karena dia merupakan faktor penentu dari validitas penelitian secara keseluruhan ya. Validitas penelitian itu ada dua, validitas eksternal dan internal. Eksternal itu ditentukan oleh seberapa bagus kita mengambil sampel dari populasi. Kalau internal, validitas internal itu seberapa baik kita membuat instrumennya. Jadi penelitian kuantitatif itu kuncinya di dua ini. Jadi kalau ini kuat, dua ini berarti nanti kesimpulannya akan kuat gitu ya. Kalau ini lemah, tentu kesimpulannya juga akan lemah. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan semua informasi yang digunakan dalam penelitian dari sumber data. Ya. Jadi data penelitian nanti sumber datanya adalah misalnya orang, berarti alat itu untuk mengambil sumber data dari orang. Karena data itu sifatnya informasi, maka mengambilnya tidak bisa dengan tangan gitu ya, artinya dengan fisik, tapi ngambilnya itu dengan alat yang dinamakan instrumen itu. Sehingga dalam instrumen penelitian itu jika penelitian kita kuantitatif, maka perlu namanya penyusunan dan pengembangan instrumen. Ini yang kita bahas hari ini. Kalau yang penelitian kita kualitatif, nanti kita bahas itu instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri berupa orang. Ya, artinya karena penelitian kualitatif berbicara tentang narasi teks bersifat bahasa atau verbal, maka instrumennya adalah yang bisa menarasikan, yaitu kita sendiri. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu karena kita mengikuti alur dari paradigma positivis, jadi kita memerlukan satu alat atau satu instrumen yang dimana kita hanya mengikuti saja, melaksanakan saja, nanti instrumen itu yang akan mengambil informasi atau data dari responden kita. Ada 3 cara memperoleh instrumen ya di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, adopsi dari penelitian lain. Ini adopsi itu sifatnya mengambil 100%. Itu namanya adopsi. Jadi kalau kita mengadopsi satu alat penelitian, mungkin ini masih ada yang unmute ya, coba di mute salah satu. Ada yang saya dengar suara lain masuk, jadi tolong dimatikan semua ininya. Oke, baik. Jadi instrumen yang pertama, cara mengambil atau menggunakan instrumen itu bisa adopsi dari penelitian lain. Di sini dalam konteks ini peneliti bisa mengambil 100% milik orang lain, maksudnya dari penelitian lain. Jika penelitian kita itu memiliki kesamaan dengan penelitian yang instrumennya kita ambil. Jadi misalnya ada artikel dari jurnal tahun 2019 misalnya, kok ini penelitian saya kok mirip-mirip, miripnya itu kesamaannya mungkin besar, sehingga kita menggunakan instrumen itu dari penelitian itu, tapi nanti disebut instrumen dikembangkan atau diambil dari penelitiannya si ini tahun ini gitu ya. Nanti masuk di referensi belakang juga. Jadi ini biasanya kalau seperti ini itu biasanya digunakan ketika
jurnalnya jurnal yang berkualitas, yang kedua penelitinya juga peneliti yang sudah senior ya. Bisa saja kalau kita menggunakan instrumennya rekan kita atau senior kita misalnya di Pasar Sarjana IAIN yang sudah meneliti sebelumnya, asal itu diketahui track record pengembangannya itu diketahui bagus gitu ya, dan itu sama dengan milik kita misalnya. Yang kedua bisa juga menggunakan instrumen yang sudah standar, mengadopsi instrumen yang sudah standar. Itu bisa juga, yaitu misalnya kita ada tes TOEFL, kalau bahasa Inggris itu ada tes TOEFL atau IELTS, yang tes yang sudah standar dunia kita ambil, kita gunakan langsung gitu. Tapi konteksnya harus sekali lagi harus disamakan karakter respondennya, kemudian model desain penelitiannya itu misalnya harus sama, harus memiliki kesamaan. Itu kalau enggak cocok nanti instrumennya gitu. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang S1, S2 bisa masih. S1 biasanya sering seperti ini yang terjadi supaya mempercepat langkah penelitiannya selesai gitu ya. Tadi cara yang kalau kasus seperti ini yang kita perhatikan adalah cara memilih instrumennya itu. Jangan sampai semua instrumen di penelitian, di artikel ngambilnya acak gitu. Nanti khawatirnya adalah artikel yang di jurnal itu jurnal yang tidak bagus gitu, sehingga artikelnya itu tidak direview oleh reviewernya dengan bagus ini. Kemudian yang cara kedua itu mengadaptasi. Apa maknanya adaptasi? Mengambil sebagian isi instrumen dari penelitian lain. Jadi kalau tadi mengambil 100%, kalau yang ini mengambil sebagian. Jadi sebagian atau aspek tertentu atau bagian tertentu dari artikel orang lain kita ambil yang sama dengan konteks kita ya. Kemudian tentu kita validasi lagi. Kalau yang pertama tadi enggak usah validasi enggak apa-apa. Tapi kalau ini kita validasi lagi. Atau mengambil sebagian isi instrumen dari yang sudah jadi, yang standar tadi. Misalnya tesnya ujian negara kemarin kan aja UN ya, atau tesnya IAIN, misalnya IAIN sudah punya tes yang baku misalnya dipakai, itu bisa juga. Atau kalau dari manajemen ada instrumennya manajemen khusus, atau kalau kita psikologi misalnya tes psikologi itu kan ada instrumen-instrumen khusus ya, itu kita pakai bisa langsung. Misalnya tes kepemimpinannya di psikologi ada tes kepemimpinan, itu kita pakai langsung atau kita pakai sebagian, itu bisa. Jadi itu instrumen yang adaptasi namanya. Tetap nanti konteks ini kita kita cantumkan, kita sitasi pemilik instrumen itu. Ya. Di sini kita bisa menggunakan beberapa orang atau beberapa artikel, beberapa instrumen. Misalnya ada 2 instrumen kita adaptasi bisa, atau 3 instrumen kita adaptasi, kita ambil bagian tertentu, kemudian kita tambahi sedikit dari milik kita, seperti itu. Maka nanti ada namanya validasi tentu. Dan yang ketiga adalah instrumen buatan sendiri. Nah, ini seperti layaknya kita biasanya membuat sesuatu atau instrumen, maka perlu membangun dari awal, karena instrumen itu dibangun dari sebuah konstruk, ya, bangunan konstruk, kemudian spesifikasinya, validasinya, reliabilitasnya, dan seterusnya. Jadi ini biasanya memakan waktu agak panjang, karena kita harus memulai dengan mencari namanya kisi-kisi. Kisi-kisi itu gini, konstruknya apa, definisinya itu, kemudian baru nanti dari definisi itu dicari indikatornya berapa nanti, kemudian dari indikator ini kita tuangkan ke dalam butir soal. Nah, itu namanya spesifikasi. Ya. Jadi butir soalnya itu asal-usulnya jelas. Jadi misalnya butir soal saya Pak 25. Nah, 25 ini dari indikator 10 misalnya, atau dari indikator 5, maka
satu indikator mendapatkan butir 5 misalnya. Maka 25 ini tidak ada yang tanya kenapa tidak 24 atau 26 kan gitu. Jadi setiap kita memberikan tes atau instrumen ya, itu selalu ada pertanyaan kalau di kuantitatif. Misalnya saya 50 Pak butirnya, pertanyaannya di angket saya. Itu pertanyaan peneliti harus bisa menjawab kenapa 50, tidak 25, tidak 100. Nah, menjawabnya dengan cara itu tadi, menunjukkan spesifikasinya, menunjukkan asal-usul dari butir-butir itu. Butir itu dari asal-usulnya dari indikator 1 sekian, indikator 2 sekian. Indikator-indikator ini asal-usulnya dari konstruk definisi ABC misalnya, atau definisi satu aja A misalnya, boleh. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada cerita jumlah dari instrumen itu, jumlah butir instrumen itu mengira-ngira sendiri gitu. Nah, bobot dari masing-masing indikator di dalam butir itu juga ditentukan dari penekanan kita. Misalnya kita menekankan ketika ada definisi manajemen kepemimpinan misalnya, atau manajerial kepemimpinan. Anda di dalam tesisnya itu misalnya menekankan kepada misalnya kepemimpinan yang bersifat demokratis, maka indikator demokratis itu harus lebih banyak butirnya gitu. Tapi kalau Anda mau melihat lebih kepada kepemimpinan semuanya rata-rata, berarti indikatornya butirnya harus rata itu. Nah, itu bobot ya namanya. Jadi bobot di dalam menentukan berapa banyak indikatornya atau apa saja indikatornya di dalam spesifikasi itu ditentukan oleh tujuan kita ya, tujuan kita dalam nanti akan mengambil data itu. Artinya data itu kita mau ngambil apa kita sudah setting. Makanya di dalam penelitian kuantitatif itu ketika proposal selesai, itu masalah-masalah seperti ini harus sudah selesai. Kenapa? Kalau nanti tidak selesai berarti ketika bermasalah di belakang, ketika kita sudah selesai dari lapangan, itu ketika bermasalah di konstruknya ini atau instrumen ini dimasalahkan penguji, maka data yang Anda ambil dari lapangan yang banyak itu tidak ada gunanya ketika dirubah instrumennya. Jadi misalnya gini, saya sudah membuat angket yang ada 100 angket, ada 100 butir misalnya. Sudah ada 100 dari 10 indikator dari konstruk 5 misalnya. Kemudian saya sebarkan ke 200 orang misalnya gitu. Kemudian dari 200 orang itu sudah masuk saya datanya. Saya analisis dengan angket dengan SPSS misalnya, atau menggunakan UJT atau menggunakan apa gitu. Kemudian hasilnya sudah ada. Ternyata di dalam ujian ada penguji yang mengoreksi instrumennya. Oh, ini instrumennya salah. Satu aja instrumen itu salah, itu berarti yang 200 orang angket tadi itu nggak ada gunanya, dibuang, dimulai lagi, itu idealnya begitu. Tetapi kadang-kadang karena ini konteks, biasanya kalau konteks seperti tesis itu tergantung kita apakah itu dihilangkan saja. Tapi sebenarnya secara hukum ya itu kalau dihilangkan satu pun itu enggak berlaku. Karena apa? Karena hasil itu hasil dari kerjanya angket yang jumlah itu, butir itu gitu. Misalnya angka dari angket si A dapat 80, itu kan 80 mengerjakan soal 100 itu. Kalau soal 100 itu saya kompromi 100 itu karena ada yang salah satu aja butir, saya hilangkan, kan enggak 100 lagi dia angkanya. Nah, itu di situ sebenarnya dilemanya atau kehati-hatian yang harus kita pikirkan ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi satu aja butir bermasalah berarti hasil seluruhnya gugur. Beda kalau kualitatif. Kalau kualitatif nanti akan saya jelaskan. Lebih fleksibel kalau masalah kayak gini-gini di kualitatif. Kemudian jenis instrumen. Jenis instrumen macam-macam. Saya kira saya tidak menerangkan satu-satu. Saya kira sudah banyak buku yang berbicara dan Anda bisa membaca karena ini sebuah contoh-contoh. Nanti saya kasih bentuk contohnya saja. Jadi ada tes,
Tes itu ya ada soal-soal, macam-macam tes, ada pedoman wawancara, itu kalau kualitatif ya. Ini kalau kuantitatif angket gitu. Atau field note, catatan lapangan, observasi checklist, lembar observasi. Ini instrumen, jangan salah membedakan ya antara wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara itu prosedur pengumpulan data, kalau pedoman wawancara itu instrumennya. Angket, kebetulan angket itu instrumennya angket, ketika prosedur pengumpulan datanya ya angket, gitu, kebetulan sama. Tapi kalau observasi itu observasi biasanya instrumennya lembar observasi atau catatan lapangan. Ya, catatan lapangan ini bisa observasi. Jadi ketika kita observasi, catatan lapangan yang kita gunakan di lapangan sebagai pedoman. Pedoman observasi lah. Jadi antara field note sama observation checklist sebenarnya hampir sama. Gitu. Jadi kalau tes formatnya ada tes multiple choice, pilihan ganda, atau tes essay. Kalau tes essay ini ketika kita menggunakan untuk kualitatif itu essay, tapi kalau kuantitatif itu tes essay ini jarang digunakan. Biasanya aja essay pendek atau jawaban pendek itu bisa aja. Jawaban pendek yang nanti kalau jawabannya ini dapat sekian dan diangkakan itu. Mengangkakannya itu bisa menjadi kuantitatif. Tapi sebenarnya essay juga bisa kuantitatif, artinya angkanya yang dipakai gitu. Kemudian close test, soal pilihan tertutup, jadi soal jawabannya ditutup ya, dihilangkan, dikasih titik-titik, disuruh ngisi, itu biasanya namanya close gitu. Ada di listen, soal isian juga titik-titik diisi sendiri atau dikasih ABCD bisa. Dan lain-lain, itu format tes ya. Kemudian kuesioner ini angket ya. Jadi format kuesioner itu ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Jadi bisa misalnya yang terbuka itu pertanyaan yang nanti memberikan narasi si respondennya itu atau memberikan jawaban yang essay sifatnya ya. Jadi nanti tetap dinilai, nilainya itu tetap angka gitu ya. Kemudian yang close itu pertanyaan yang tinggal memilih saja. Nah, itu pertanyaan close ya, pertanyaan yang tertutup. Formatnya bisa macam-macam, format bentuk instrumennya. Ya, misalnya contohnya ini checklist gini. Apa media belajar yang Anda gunakan dalam kelas? Dikasih pilihan. Jadi responden hanya memilih, ya. Nah, memilih, kemudian memilih nanti angkanya ini dimasukkan di dalam angka terakhir dihitung. Misalnya memilih ini, kalau ini angkanya ini hanya hanya kategorikal, berarti angka ini tidak menentukan, memilih kapur tulis atau milih UHP, angkanya sama aja misalnya. Nah, tapi kalau ada yang ini dihitung sebagai bukan kategorikal, berarti angka ini bisa bermakna gitu. Jadi tergantung kita. Nah, bisa juga skill item ini menilai satu penilaian, memberikan satu penilaian jelek, cukup atau bagus, sangat bagus. Jadi berarti nilai ini ada urusannya dengan angka ini. 1, 2, 3 ini ada urusannya dengan ranking berarti. Kalau yang tadi mungkin tidak ada gitu. Kemudian ada ranking item. Nah, ini item ini bisa seperti ini ya, misalnya kesulitan dalam belajar, misalnya diurutkan kesulitannya apa yang tertinggi ya, paling sulit nomor 1 misalnya dicek, berarti nanti angkanya lebih tinggi daripada ini gitu. Tinggi dalam konteks ini berarti semakin sulit gitu kan. Nah, itu model-model seperti itu. Nah, seperti ini juga mungkin kalau disebutkan lain-lain disebutkan titik-titik gitu. Kemudian ini yang terkenal adalah Likert ya, Likert type atau skala Likert ya. Skala Likert ini terkenal sekali di dalam angket ya. Mahasiswa misalnya dikasih angket ini, kemudian disuruh menyatakan setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Biasanya yang model Likert ini ada yang positif, ada negatif ya. Positif, negatif itu kalau semakin setuju itu semakin besar berarti positif. Nanti penilaiannya ini 1, 2, 3, 4 kan.
Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kalau sangat setuju 4, apabila ini tergantung pertanyaannya atau tergantung pernyataannya di item, di butir. Kalau pernyataannya itu mengarah kepada positif semakin baik, berarti itu soal positif namanya. Tapi kalau semakin negatif semakin baik, berarti nanti menilainya dibalik. Satunya setuju itu 1, ininya apa namanya, yang semakin tidak setuju semakin besar nilainya gitu. Nah, kalau ini misalnya mahasiswa yang terhadap mata kuliah adalah mereka yang kurang dalam keterampilan berbicara. Ini setuju apa enggak? Kalau setuju berarti semakin setuju, berarti Anda semakin menyetujui atau mengiyakan pernyataan ini. Nah, berarti semakin setuju semakin positif kan gitu. Tapi ada yang semakin setuju semakin negatif, semakin bagus setujunya jika semakin negatif. Nah, itu pertanyaan misalnya gini, pertanyaan yang sifatnya apa namanya disiplin misalnya. Kalau saya mengatakan Anda atau ada mahasiswa yang apa namanya apa ya disiplinnya semakin kalau atau ini apa bukan disiplin, mungkin yang lebih baik itu keresahan ya. Semakin tinggi keresahan itu kan semakin tidak bagus gitu. Nah, kalau Anda menggunakan kata keresahan sebagai butir, misalnya mahasiswa semakin resah dalam ini berarti atau keresahannya itu semakin tinggi, Anda ketika setujunya sangat berarti nilainya itu semakin kalau keresahan itu disetujui berarti kan itu nilainya jadi negatif kan, nah, dan seterusnya. Jadi itu menentukan negatif dan positifnya itu nanti kita sendiri di dalam membuat butir itu. Ada juga model ini rating ya, rating itu ada ini bahasa Inggris semua, nanti saya kasih terjemahnya ya. Artinya excellent ini sangat bagus, above average ini di atas rata-rata, average ini rata-rata, below average di bawah rata-rata, poor ini tidak bagus gitu. Jadi ini bisa menilai tinggal melingkari aja 1, 2, 3 sampai 5. Apakah misalnya ini tentang dosen misalnya ya, nanti Anda kan dapat angket juga dari AIN kan. Misalnya angketnya menerangkan materi dengan bagus. Nah, ini kan di situ. Nah, itu semua itu adalah sama seperti like tapi ini angkanya mungkin lebih definisi angkanya beda. Yang tadi setuju tidak setuju, yang ini baik tidak baik. Ada juga bisa ngasih model ini dicek ya, artinya kita grafik rating scale namanya. Jadi dikasih apa namanya semacam grafik ini, kita ngecek di mananya itu bisa di tengah-tengah di sini, bisa di sini. Jadi enggak langsung pada katanya itu, tapi antara gitu di sini. Kalau observasi bisa menggunakan seperti ini, checklist ya. Ini menghitung apa namanya frekuensi. Misalnya yang pertama ini kita disuruh membuat checklist as individual student a question, guru ini ya, misalnya guru meminta kepada siswa atau memberikan pertanyaan kepada siswa, dicek berapa kali dalam durasi pelajaran, satu pelajaran, waktu pelajaran. Nah, itu dicek. Oh, 6 kali ceknya, berarti nanti tinggal menghitung 6 kali. Nanti menghitung sering tidaknya guru, nah ini di situ. Kemudian misalnya yang nomor 2 ini menanyakan pertanyaan secara umum di kelas yang dijawab oleh semua orang 2 kali misalnya, dan nanti frekuensinya 2. Ini pada saat Anda duduk untuk observasi, Anda membawa ini, nanti tinggal cek-cek saja. Nah itu kalau untuk mengetahui frekuensinya antar ini berarti tidak usah rekaman, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menggambarkan seluruh kegiatan harus ada rekaman. Jadi misalnya kepentingan Anda mengambil data tentang seberapa banyak dia guru ini memberikan pertanyaan kepada siswa, seberapa banyak guru ini mengingatkan siswa dan seterusnya, itu bisa dibuat semacam ini ya, apa namanya butir-butir. Nah, baru dicek-cek itu ketika masuk. Atau menggunakan ini ketika diskusi misalnya ada
ada satu kelompok diskusi yang Anda nilai saat diskusi itu. Maka ada semacam ini pemilihan ketua BEM misalnya, atau kayak model gini kan, pakai ini tole namanya ya. Jadi ini menanyakan pertanyaan dengan klarifikasi dan seterusnya. Ini butir ini Anda buat sendiri dari kepentingan Anda sebagai peneliti mencari informasi tentang apa, itu nanti di sini tentang diskusinya itu misalnya. Ini sebuah alat yang dipakai untuk memotret satu kegiatan moving atau kegiatan yang bergerak, kegiatan yang hidup gitu. Di samping rekaman, tapi memang yang lebih pas rekaman. Tapi ini untuk menuntun Anda supaya cepat, maka ada butir-butir yang Anda harus kuasai jumlahnya, maka menggunakan ini. Kalau seperti ini bisa orang lain, tidak harus peneliti yang melakukan. Orang lain yang paham ya, misalnya orang lain itu paham apa yang di sini, itu ngeceknya orang lain bisa. Yang duduk di dalam kelas atau dalam yang diobservasi, kegiatan yang diobservasi itu. Ada juga model seperti ini. Ini kalau partisipasi ketika kita diskusi di banyak hal, kemudian itu nanti ada siapa yang berbicara kepada siapa, itu dikasih dikasih tanda frekuensi. Misalnya si Jack ketika berbicara pada atau si ini antara Jack dengan Robert misalnya, ini dua orang ini selalu berbicara dua arah, ini berarti nanti dikasih frekuensi, sehingga di dalam kelas itu ketika ada yang aktif kelihatan, oh ini yang paling aktif angkanya banyak ini. Misalnya gurunya di tengah misalnya tanya, kemudian ini atau dan seterusnya. Jadi misalnya ketika kita mengajar seperti ini kan nanti ada bentuk seperti ini, tulisan masing-masing mahasiswa dan kita gitu ya. Maka nanti ketika mahasiswa si A tanya, berarti kita conteng di tempat A tadi, siapa yang tanya berapa kali dan seterusnya. Ini mengukur jumlah, frekuensi bukan kualitatif, maksudnya kualitas pertanyaannya kita tidak mengukur. Kalau mengukur kualitas pertanyaannya berarti kualitatif, nanti itu direkam. Ada juga model seperti ini, banyak sekali, tinggal ngecek ya, cek gitu. Jadi kalau Anda membuat satu item yang terlalu banyak, itu jangan sampai prinsipnya kalau ini jangan sampai membebani responden. Sudah soalnya banyak disuruh menulis, nah itu responden sudah males. Tapi kalau soalnya banyak, condong ke cek-cek aja, cek-cek atau ngelingkari. Jadi bayangkan kalau ada soal, misalnya ada soal 200 di angket itu, masing-masing soal itu harus menulis kata, itu berat bagi siswa. Jangankan kata, menulis angka aja itu berat. Misalnya kasih angka 1 sampai 10, tapi soalnya 200, wah itu menulis kan walaupun angka. Tapi kalau hanya cek, itu kan gini-gini aja. Nah itu mereka lebih mudah gitu. Nah, makanya kalau pilihan ganda itu kalau berlaku bagus atau istilahnya lebih bagus kalau soalnya itemnya itu banyak, itu pilihan ganda gitu, karena kita mengambil kuantitasnya gitu. Nah, di kuantitatifnya kan kuantitasnya, sehingga itu. Makanya tidak heran ada satu tes psikologi yang waktunya tes itu bisa seharian itu. Nah, seharian itu bisa ini. Kalau Anda mau tes ini ada namanya tes di psikologi itu tes jiwanya normal apa enggak gitu. Kalau Anda nanti mau tes PNS misalnya, itu ada tes kenormalan jiwa di rumah sakit jiwa itu. Itu kalau mau kita misalnya tes jadi dirjen atau jadi orang-orang penting yang di pemerintahan, itu tesnya itu ada, kalau mau lebih tinggi itu 553 soal. Tapi kita hanya melingkari saja gitu. Artinya dalam waktu 3 jam harus selesai. Itu sama dengan ketika mau PNS sekarang kan pakai tes itu, psikologi itu. Nah, semua itu adalah instrumen kuantitatif. Atau cek hari, ini bisa cek
diri sendiri, misalnya saya begini, saya begitu, itu saya semua, ini I kan saya semua, itu subjeknya. Artinya hari Senin sampai Selasa sampai Jumat apa saja yang dilakukan, misalnya saya ini untuk dikasih kepada responden, misalnya responden sendiri yang mengecek dirinya, nanti dikumpulkan oleh peneliti. Itu bisa seperti itu. Jadi misalnya Anda mau meneliti kepemimpinan di satu sekolah atau pesantren, mungkin ketua pesantrennya atau kepala pesantrennya Anda kasih ini tolong dalam sebulan ini Anda isi. Nah, ngisinya tinggal ngecek aja. Misalnya saya ngajar ini mengajar nahwu misalnya berapa kali seminggu. Saya mengajar dengan berpidato, misalnya menyemangati santri dalam bentuk ini tapi Anda sudah mengasihkan rambu-rambu di sini, berdasarkan rambu-rambu ini tentu berdasarkan teori kan gitu. Nanti diukur sebulan itu berapa kali dia melakukan ini, melakukan itu di dalam kepemimpinannya, nanti diukur. Oh, kepemimpinan dia condong ke sini misalnya. Nah, itu semua adalah yang mengisi responden. Jadi kita tinggal mengumpulkan di akhir terus di total gitu. Lebih enak. Jadi kita enggak ini skala Likert yang tadi ya, persis seperti tadi. Kemudian ada namanya semantical differential ya. Ini semantis ya, sifatnya semantis itu makna. Jadi ketika kita bekerja ingin mengetahui apa yang dimaknai dalam diri responden, itu bisa ini nanti dicek dia. Misalnya ketika ada pernyataan, kemudian ada mulai happy, senang, kepada sedih, kemudian ini easy itu mudah sampai kepada yang sulit, dan seterusnya. Itu nanti dikasih cek, oh di tengah-tengah berarti. Nah, condong biasanya kalau responden tidak mau berpikir di tengah-tengah semua gitu. Kalau tengah-tengah itu tidak berpendapat namanya. Atau kalau mau anak-anak piktorial, digunakan piktorial ya, supaya tertarik, ngecek ininya, ngecek kalau ini sedih, ini biasa, ini sedih, ini gembira dan seterusnya, dicek aja gitu. Itu biasanya anak-anak lebih suka gitu. Apalagi kalau kita menggunakan Google Form, itu lebih enak, klik-klik keluar gambar-gambar gerak-gerak, itu dia suka gitu. Kemudian ada juga item yang sifatnya inventory ya. Inventory itu menginventaris, ya, mendaftar satu sifat seseorang dengan cara mengklik atau mengasih cek pertanyaan ya. Tentu di jawabannya sudah ada, misalnya quite often, sering sekali, sometimes, kadang-kadang, almost never, hampir tidak pernah gitu. Maka kalau ditanya apakah Anda sering menghindari ketemu orang, sering, ditulis sering. Itu kepemimpinan juga ada indikatornya di situ, misalnya self esteem-nya seperti apa, kemudian tingkat stresnya menghadapi masalah seperti apa, itu nanti dihitung semua nanti. Maka hitungan angka dari semua itu menjadi satu angka bulat yang akan dimasukkan ke statistik nanti. Nah, itu nanti terdapat hubungan antara ini, terdapat pengaruh antara ini, nanti jadi seperti itu kan tesisnya. Atau aptitude, kalau aptitude ini model angka-angka seperti logika ya, logika kalau ini dilipat menjadi seperti apa. Itu kalau tes psikologi Anda seperti ini, dikasih seperti ini, biasanya ada yang matematik, ada yang memecahkan masalah, ada yang macam-macam kalau di tes psikologi. Ini semua ada yang sudah ada ready, sudah siap ya, maksudnya ininya sudah siap, tesnya itu tes standar tadi. Kalau tesnya itu sudah siap di orang lain, berarti tes yang adaptasi tadi gitu. Jadi itu semua sudah ada. Sekarang kita menginjak pada karakter instrumen yang baik ya. Jadi instrumen itu
yang baik itu sebenarnya punya beberapa kriteria atau karakter, antara lain 3 ini saya sebut yang paling yang paling dominan, atau mungkin ada beberapa yang kecil-kecil, tapi saya kira tidak terlalu ini ya, kita meng-highlight atau menggarisbawahi yang 3 ini aja. Yang pertama, validitas. Ketika tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dia validitasnya tinggi. Jadi mengukur apa yang harus diukur itu adalah ukurannya yang dipakai mengukur itu memang alat ukur yang substansi itu. Misalnya kalau kita secara mudah aja mengilustrasikan, kalau mau menggunakan ukuran kepala, ya jangan ukuran kaki yang kita gunakan. Jadi kalau mengukur panjang ya berarti pakai meteran kan gitu kan. Itu namanya validitas ya. Jadi validitas itu menentukan kualitas angka, kesimpulan angka itu ya. Jadi kesimpulan angka itu akan dipercaya karena validitasnya gitu. Kenapa dipercaya? Karena memang alat ukurnya benar gitu. Nah, itu namanya validitas. Jadi misalnya mengukur menulis, ya harus menulis. Jangan sampai mengukur menulis dikasih soal pilihan ganda. Nah, itu tidak validitasnya tidak tinggi gitu. Artinya orang akan bertanya gitu. Misalnya kalau misalnya mau menguji orang berenang, tetapi disuruh mengisi teori renang, nah, itu bisa aja, tapi validitasnya enggak tinggi. Maka ya kalau berenang ya disuruh berenang langsung gitu. Jadi itu validitasnya tinggi, mengukur bagaimana dia bisa berenang gitu ya. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas ini ya, konsistensi ya. Jadi konsistensinya tinggi enggak ketika kita dipakai atau kita pakai satu waktu tertentu dengan waktu yang lain ini hampir sama enggak ini hasilnya gitu. Kalau umpamanya sekarang saya teskan, saya ujikan alat ini kepada sekelompok siswa hari ini, kemudian 1 bulan lagi saya ujikan lagi pada sekelompok siswa yang lain, ternyata angkanya sangat jauh bedanya. Berarti itu konsistensinya tidak tinggi atau rendah. Biasanya konsistensi dan validitas ini bertentangan. Kalau validitasnya tinggi alat itu, biasanya reliabilitasnya lebih rendah gitu. Kalau relatifnya tinggi berarti validitasnya lebih rendah biasanya. Makanya di dalam reliabilitas ini objektivitasnya yang dilihat ya, itu kelihatan. Misalnya tes pilihan ganda itu reliabilitasnya paling tinggi itu pilihan ganda gitu. Kalau esai kurang tinggi reliabilitasnya karena yang menilai, objektivitas yang menilai masih ada di situ. Tapi validitasnya paling tinggi esai, lebih tinggi esai daripada reliabilitas daripada multiple choice atau pilihan ganda. Nah, itu di situ selalu bertentangan. Kemudian objektivitas itu tentu kita tahu semua bahwa semua soal atau semua tes itu harus objektif ya. Ketika mengasih pilihan ganda, gampang aja, objektivitas tetap pasti ditentukan oleh pada saat memeriksa kan gitu. Pada saat memeriksa apakah ada peluang untuk curang dan seterusnya, itu menentukan objektivitasnya juga. Tapi yang jelas kalau pilihan ganda pasti objektif karena jawabannya sudah pasti gitu. Tapi kalau yang esai yang sifatnya menilai orang itu, untuk mengukur objektivitasnya harus lebih dari 1 orang. Ya, misalnya lomba pidato, Anda menilai, yang menilai harus lebih dari 1 supaya objektivitasnya ada. Itu saya kira umum ya, logika kita sudah masuk semua. Jadi ketika karakter atau 3 karakter ini masuk pada instrumen, maka instrumen itu dikatakan baik. Makanya kalau sekarang di era IT ini yang paling objektif sebenarnya adalah dan reliabilitasnya tinggi adalah menggunakan mesin, artinya seperti tes Google Form misalnya atau Kahoot, banyak sekali model tes yang kita
menggunakannya dengan cara mesin yang laporannya ke kita itu langsung angkanya gitu, atau grafiknya. Jadi nanti saya di di tes UTS sama UAS menggunakan itu. Makanya saya imbangi dengan tugas itu, khawatirnya itu karena mesin ini bisa terjadi ada kecelakaan ya. Kecelakaan itu maksudnya gini, misalnya pada saat tes itu berlangsung sinyalnya habis, sinyalnya terganggu, atau pada saat itu HP-nya rusak dan seterusnya, atau komputernya ngadat, itu bisa terjadi seperti itu. Gitu. Kalau sudah itu kan sangat fatal ya, Pak, nggak bisa masuk kan, atau waktunya lambat submit, settingnya sudah diukur jam sekian, Anda memasukkan nggak bisa lagi ya. Itu banyak sekali faktor eksternal yang juga harus diantisipasi ketika tes itu dengan menggunakan mesin ya. Sama dengan kita kalau orang pekerja kasar itu kalau menggunakan mesin gergaji yang mesin itu kan potensi lengah kena tangannya. Itu juga akibat mesin. Jadi makanya mesin ini harus diimbangi dengan makanya mesin itu harus dihumanize-kan. Humanize itu dimanusiakan. Artinya kita tidak bisa juga mengandalkan mesin 100% karena harus dimanusiakan, karena yang dihadapi adalah manusia. Makanya ada namanya di teori online itu ada namanya humanizing humanizing online virtual class ya, menghumankan, memanusiakan kelas virtual gitu. Ya itu kalau di teori manajemen classroom management itu ada, antara lain misalnya menyapa ketika ada di kemudian ada juga spirit, memberikan semangat dengan memberikan reward dan seterusnya. Banyak sekali itu, ada beberapa item ya. Jadi namanya humanizing virtual class itu. Termasuk humanizing test ya. Artinya humanizing test misalnya kita mengukur validitasnya dengan yang lain atau mengimbangi hasil tes itu, tidak satu gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya membuat satu instrumen yang sifatnya ini, harus juga dipikirkan hal-hal pelaksanaannya gitu ya. Misalnya kalau penelitian kan tidak mungkin diimbangi dengan alat lain, karena kalau di kuantitatif itu alatnya itu ya itu satu, itu mainnya angket ya angket, itu satu variabel satu angket. Tidak boleh Pak, variabel saya untuk mengimbangi saya kasih angket sama misalnya sama checklist gitu kan, tidak bisa gitu. Itu kalau dicampur mixed method bisa, tapi kesimpulannya juga beda nanti gitu. Makanya kalau di konteks penelitian yang harus diperhatikan adalah pada saat proses pengambilan datanya. Itu yang condong mendapatkan ruang untuk tidak objektifnya di situ. Misalnya gini, itu tadi misalnya ngasih angket, pada saat distribusi angketnya ada masalah dengan mengisinya, misalnya diisikan orang lain, atau kan bisa saja kan karena sibuk diisikan orang lain, atau ketika tidak diawasi diisikan mesin, bisa kan juga dia otomatis ngisi sendiri. Nah, misalnya ada orang punya mesin yang ketika dikasih angket ngisinya ngisi sendiri ya, bukan dia gitu. Makanya ada seringkali di online itu ada apakah Anda robot kan gitu kan, ada itu maksudnya supaya mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi istilahnya kita proses pengambilan datanya itu harus dikawal juga. Biasanya itu diceritakan di dalam bab 3 ya, ketika pelaksanaan pengambilan datanya itu dilaksanakan dengan cara ini, untuk mengantisipasi ini dikasih ini, biasanya gitu. Itu kalau enggak begitu ditanya oleh misalnya penguji atau pembimbing, atau bahkan kalau masuk jurnal ditanya reviewernya misalnya, termasuk izin etika izin kepada respondennya itu ya, misalnya apakah respondennya sudah diberitahu bahwa ini penelitian, atau respondennya memang mau, jangan-jangan respondennya enggak mau tapi Anda memaksa mau dan seterusnya. Makanya ada namanya etika penelitian ya, istilahnya etik confidential namanya itu. Jadi meminta izin kepada responden untuk
mengambil datanya. Maka nanti ketika ada di laporan penelitian tidak boleh disebut namanya responden, tidak boleh. Jadi nama responden ini yang mengetahui hanya peneliti, bahkan penguji pun sebenarnya tidak boleh disampaikan. Jadi peneliti hanya peneliti dan apa namanya ya peneliti aja yang tahu, ya, peneliti dan Tuhan yang tahu gitu ya. Jadi istilahnya itu rahasia, itu rahasia dapur penelitian. Jadi tidak boleh dikasihkan. Kalaupun dikasihkan datanya itu inisial nama ya yang diberikan. Kemudian ada namanya usability, layak guna. Nah, layak guna ini bahasa Inggris saya terjemahkan ya. How long will it take to administer? Maksudnya seberapa lama ketika kita memproses angket tersebut, misalnya angket itu waktunya lama ndaknya juga harus digunakan layak dan enggak. Kalau terlalu lama menjawab itu berarti kan enggak layak juga untuk dalam waktu yang lama misalnya. Itu juga dipertimbangkan. Are the directions clear? Apakah rambu-rambunya atau instruksinya cukup jelas? Kadang-kadang mereka salah memilih karena instruksinya tidak jelas. Misalnya instruksi yang sifatnya umum yang khusus tidak diterangkan, maka dia akan menjadi bingung. Maka ketika bingung jawab ya bisa salah gitu. Artinya data yang Anda ambil salahnya bukan karena si respondennya, tapi salahnya karena alatnya gitu. How easy it is to score, ya itu seberapa mudah menskornya. Itu juga kadang-kadang ketika kita mengkonversi nilai dari misalnya dari bukan 100 menjadi maksimal 100 gitu ya, itu kan mengalihkannya itu harus tahu cara matematisnya, jangan sampai mengalihkan ada tambahnya sehingga nanti plusnya itu 0 menjadi ada plusnya. Nah, itu harus bagi kurang. Kalau ada plusnya itu, kalau 0 bisa menjadi tidak 0. Ketika misalnya gini, saya punya soal 25 gitu ya. Saya angkakan menjadi 100. Maka saya kalikan 25 kali 4. Itu pokoknya prinsipnya kalau 0 berarti hasilnya harus 0. Misalnya 25 kali 4 berarti kalau 0 kali 4 ya 0 gitu. Jangan sampai ada gini 25 kali 4 ditambah 4. Misalnya ada 100 misalnya berapa terus kurangnya itu Anda tambah. Berarti kalau 0 ditambah dikali 25 ditambah 4 ya jadi 4 ya. Berarti nolnya itu jadi 4. Berarti ada penambahan 4. Nah, itu scoring ya. Scoring itu harus menggunakan rumus matematika yang pasti kalau itu konversi nilai ya. Tapi kalau nilainya langsung clear 100 ya syaratnya harus itemnya atau butirnya harus 100 kan. Tapi kalau butirnya 25, apalagi butirnya umpamanya 30, 35 atau 15 atau ini kan angka-angka yang kita ketika diseratuskan tidak bulat itu akan berbahaya uji layaknya dari scoring itu. Kemudian do equivalent form exist? Apakah ada equivalent formnya dari dari tes itu equivalent itu yang sama ya, tes yang sama ada kesamaan. Kalau yang sama ada berarti itu ya berarti tes itu memang digunakan banyak orang gitu. Misalnya multiple choice atau pilihan ganda kan ya seperti itu pilihan ganda itu. Angket dengan itu tadi bentuk Likert tadi kan semua ya seperti itu gitu. Have any problem B-nya itu. Maksudnya apakah ada problem, ada masalah ketika itu dilaporkan orang lain, maksudnya itu digunakan orang lain, kemudian orang lain melaporkan, tidak ada masalah berarti instrumen Anda itu tidak ada masalah atau layak guna. Makanya kadang-kadang begini, ketika Anda menggunakan satu instrumen, kemudian instrumen Anda itu disitasi, maksudnya sisat itu bisa diadaptasi, bisa diadopsi tadi itu, orang banyak, berarti instrumen Anda itu layak gunanya tinggi, usability-nya tinggi. Anda akan menjadi banyak disitasi orang kalau Anda membuat sendiri instrumen bagus, kemudian
oleh generasi berikutnya atau adik kelas Anda itu disitasi, maksudnya digunakan penelitian. Dan bahkan orang lain menggunakan instrumen Anda, berarti instrumen Anda itu tidak ada masalah ketika digunakan orang lain, berarti itu layak guna. Gitu. Jadi semua hal tersebut saya kira itu adalah sangat penting di dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau kalau kita penelitian kuantitatif itu biasanya lebih condong kepada yang sifatnya ini, yang sifatnya rigid. Rigid itu maksudnya betul-betul ini ya, teratur, dan kalau kotak itu sudah diatur sebagaimana sehingga menjadi tidak ada celah. Makanya ketika kita kuantitatif itu biasanya perjuangan beratnya adalah sebelum proposal ini. Sebelum proposal itu, sebelum ke lapangan. Sebelum proposal jadi itu harus sudah diantisipasi seluruh kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Sekali lagi jangan sampai terjadi, sering terjadi dalam ujian ini karena mengambil kuantitatif tapi sembrono. Sembrono itu tidak hati-hati ya. Jadi tidak hati-hati sehingga pas pada saat laporan dan ujian hasil itu masih bermasalah dengan alat. Gitu. Alat dan itu tadi dua tadi yang menentukan validitasnya kan. Alat dan pengambilan sampel salah. Misalnya ini pengujinya ngotot, tidak bisa ini karena mengambil sampelnya keliru. Berarti ketika Anda mengambil sampel, orang baru lagi kan respondennya. Maka harus dites lagi, tidak bisa hasil yang tadi. Ketika kita bermasalah dengan instrumen, kan instrumen ini ditambah, berarti harus diteskan lagi, hasilnya harus muncul lagi yang baru. Gelondongan istilahnya, hal-hal yang gelondongan ini selalu muncul di dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, nanti kita cerita yang kualitatif, itu lebih fleksibel yang gitu-gitu. Jadi bahkan di kualitatif itu pertanyaan rumusan masalah pun bisa berbeda ketika di lapangan, itu tidak apa-apa. Gitu. Misalnya saya punya penelitian rumusan 3, nanti ternyata ditambah 1 pada saat di lapangan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kuantitatif, nah, itu harus sudah ini. Makanya tapi konsekuensinya kualitatif itu adalah ketika sudah dari lapangan harus punya logika kuat untuk menggambarkan hasilnya itu, karena mengarang istilahnya membuat narasi. Ya, narasi yang teks yang bagus, logika harus masuk dan seterusnya. Tapi kalau kuantitatif, begitu sudah selesai lapangan, masuk data angka-angka, masukkan di SPSS atau mesin statistik, kita tinggal nunggu aja. Menginterpretasikan gampang, nggak terlalu rumit. Ketika belajarnya nggak terlalu rumit karena kita hanya angka sekian, ini angka-angka itu mempelajari hukum angka-angka atau makna angka-angka itu lebih mudah daripada membuat satu tekstur narasi yang panjang kan gitu. Sehingga kalau kita penelitian kuantitatif, pengujinya itu menanya hanya sekitar angka, enggak sampai ke belakang tentang asal-usul angka, asal-usul responden, aman aja. Anda tinggal membaca ulang bukunya, bisa itu, merevisi gitu. Tapi ketika si penguji atau pembimbing ini, kalau pembimbing tidak mungkin. Kalau pembimbing itu, kalau ada pembimbing yang ketika nguji mempermasalahkan instrumen sama samplingnya, berarti dia tidak membimbing waktu itu kan, atau mengiyakan, lupa dia. Jadi nanti kalau Anda jadi dosen kemudian membimbing, jangan begitu, karena ketika membimbing terus menghantam prosesnya itu berarti dia menghantam dirinya sendiri, dia menusuk dirinya sendiri. Itu kalau penguji lain agak-agak sewot itu bisa diginikan, loh Anda membimbing gimana kan gitu, tapi tidak mungkin, itu kan melukai kan, istilah melukai teman kan, jadi diam aja tapi kita ketawa dalam hati gitu. Artinya kalau membimbing harus dibela bimbingannya, karena apa, proses itu dihadiri dia gitu, proses itu dihadiri istilahnya guide-nya dia gitu. Makanya dalam pengujian, pembimbing itu kalau nguji biasanya ya menguji yang sudah kira-kira menekankan, pertanyaan yang menekankan aja. Anak ini ngerti enggak yang tadi saya kasih kan gitu.
Jadi itu yang apa namanya, kadang-kadang lupa pembimbing menguji dengan karena semua menghantam, dia menghantam juga gitu. Nah, itu sebenarnya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi kalau hanya untuk membuat psikologi yang diuji ini lebih bagus lagi, ya bagus saja. Cuman ketika menyentuh hal tersebut itu jadi tidak elok gitu ya. Jadi itu ya namanya instrumentasi atau instrumentation namanya, instrumentasi dari penelitian kuantitatif. Dan ini berlaku pada semua penelitian kuantitatif termasuk ilmu eksak ya, termasuk ilmu eksak. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jam 10, jadi kita akhiri. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai Allah dan bermanfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.